Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Ustazah Vivi. Ustazah ingin menyapa satu persatu ya, mulai dari Ahmad Solihah, ada Aisyah E, Aisyah S, Amira, Nisa, Askia, Zahra P, Hani, Iza, Malika, Zahra, Nurul, Nida, Balkis, Oni, Syakira, Yuna, Meka, dan Alhani. Selanjutnya Ikhwan Sholih, ada Fahri, Humam, Ibad, Zaki, Alba, Fatan, Faza, Ilham, Biyu, Syafiq, dan Zamzami. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang sudah sayangi, insya Allah sudah melaksanakan semua ya ibadah hariannya, seperti tilawah Al-Quran minimal 2 lembar, saatnya waktu, duha, dan tahajudnya. Kemudian melaksanakan life skill yang sudah kita jadwalkan, seperti bangun tidur sebelum subuh dan membersihkan tempat makan sendiri. Baik, Ustazah ingin bertanya nih, siapa yang tadi malam sudah melaksanakan qiyamul lail atau tahajud? Bagus, hebat sekali. Ternyata nak, ada banyak sekali keutamaan qiyamul lail. Dari Bilal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian melakukan sholat malam atau qiyamul lail, karena hal tersebut merupakan kebiasaan para orang solih sebelum kalian. Karena qiyamul lail tersebut sebagai bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, pelebur kesalahan, dan sebagai penolak sakit dari jasad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, qiyamul lail atau sholat malam adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Bisa dikerjakan di awal malam, di pertengahan, atau di sepertiga malam akhir. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat menekankan umatnya mengerjakan sholat ini karena banyak memiliki manfaat yang kembalinya kepada orang yang mengerjakan. Di antaranya, qiyamul lail merupakan ibadah rutin yang dikerjakan oleh para orang salih. Kemudian yang kedua, merupakan sarana terbaik seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah. Dan yang ketiga, merupakan cara terbaik untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa di hari itu, sebagai sarana pelebur khilaf dan kesalahan seorang hamba. Dan yang terakhir, sebagai upaya menguatkan fisik seseorang sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Selain hadis yang disebutkan di awal, ada ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan qiyamul lail, yaitu tentang keutamaannya. Yang pertama, orang yang rajin mengerjakan qiyamul lail akan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Allah berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Yang kedua, orang yang rajin mengerjakan qiyamul lail merupakan ciri orang yang bertakwa. Allah berfirman, mereka orang yang bertakwa itu sedikit sekali tidur pada waktu malam. Quran Surah Az-Zariyat ayat 17. Yang ketiga, salat malam adalah salat terbaik setelah salat fardu. Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, qiyamul lail sebagai sarana masuk surga. Rasulullah bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan dan salat malamlah ketika
ketika manusia yang lain tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rasul bersabda, salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kamu khawatir waktu subuh tiba, maka kerjakanlah salat witir 1 rakaat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian yang keenam, cara melakukan salat malam yaitu dengan mengerjakan salat ringan 2 rakaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan salat malam, hendaknya ia buka dengan mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, orang yang sudah mempunyai kebiasaan salat malam lalu tidak mengerjakannya karena uzur seperti sakit atau yang lainnya, maka ia bisa menggantinya ketika waktu duha. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika beliau ketinggalan mengerjakan salat malam karena sakit atau lainnya, maka beliau kerjakan salat di sebagian waktu siang sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah keutamaan dari qiyamul lail. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal saleh, terutama qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayahnya. Demikianlah Sapa Pagi pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.